Mayat pria bernama Abdul Razak, 65, temukan di dalam rumah di Jalan Bulu Patuku, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai, Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Mei 2025. Korban ditemukan kondisi tubuh korban sudah membengkak dan terdapat ulat. Awalnya tetangga Abdul Razak Hafid, 58, mencium aroma busuk, pukul 8 WITA. Hafid kemudian mencari sumber atau lokasi aroma busuk tersebut. Saat itu pintu rumah korban dalam keadaan tertutup dan terkunci. Selanjutnya Hafid bersama istrinya bernama Nurlia, 56, meminta bantuan kepada aparat setempat. Setelah pihak kepolisian tiba di TKP, mereka mendobrak atau membuka paksa pintu rumah Abdul Razak. Alhasil Abdul Razak ditemukan dalam meninggal dunia tersebut dalam posisi terlentang. Kondisi tubuh korban sudah membengkak dan terdapat ulat. Hafid mengaku sempat melihat Abdul Razak sebelum berangkat ke Bandung. Sementara itu, Kapolsek Sinjai Utara, AKP Sasmito menduga korban meninggal sudah berhari-hari. Hingga saat ini penyebab kematian itu belum diketahui. Pasalnya pihak keluarga korban menolak untuk diotopsi. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sinjai Utara, AKP Sasmito. Penolakan tersebut lanjut AKP Sasmito tertuang dalam surat penolakan otopsi yang ditandatangani oleh saudara Abdul Razak bernama Abdul Aziz. Oh, jadi kita pertama kali lihat, Bu? Oh, enggak dilihat. Tergembok itu. Oh, tergembok. Ya, informasi ini kita pertama kali dulu mengetahui bahwa ada aroma tidak sedap. Karena saya tinggal di sini. Oh, Tadi malam datang. Oh, Ibu dari mana? Bandung. Dari Bandung. Kegiatan baru kita datang, masalah motong, cuti memang, cuti lanjut. Kalau dengan almarhum, Bu, apanya? Tapi apanya, Ibu? Dengan ibu saya. Oh, saudara. Atas nama siapa? Abdul Razak. Umur berapa? 70-an kayak. Kalau Ibu sendiri? Ibu Nurlia. Kalau Ibu sendiri siapa namanya? Nurlia. Nurlia. Berapa tahun, Bu? 56. 56. Oh. Tapi Bu, sudah berapa hari ditinggalkan almarhum? Minggu lalu saya ke sana. Tapi masih dalam keadaan sehat. Sehat sih tapi batu-batu. Memang ada riwayat penyakitnya, Bu? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu, Saya juga Bu. baru tinggal di sini. Tapi berapa tahun? Memang almarhum tinggal di sini sendiri di rumahnya. Iya. Sendiri, Bu? Sendiri di belakang. Di sini juga ada saudaranya satu. Oh, memang berpisah di rumah, Bu? Ada. Oh, ada sekat. Masing-masing punya kamar. Jadi satu punya akses dari sini, Bu. Tidak ada. Tinggal ini. Oh, satu memang akses, Bu. Oh. Tapi pas ditinggalkan dalam keadaan sehat, Bu? Saya lihat waktu itu berangkat di sana ke pasar. berangkat, saya lihat begitu dia menunggu di ojek. Berarti almarhum tinggal di dalam sendiri. Sudah berapa tahun tinggal di sendiri? Dia sudah lama dari kami. Kami ini nanti Tahun deh. beberapa tahun. Kalau anaknya almarhum tidak ada. Itu memang rasa tidak menikah. Oh, tidak ada. Tante, om dah. Sekitar pukul berapa tadi, Bu? Pukul berapa tadi? Pak. Setengah 8 kayaknya tuh. Setengah. Pagi Saya sudah kasih ada buat piring kotor. tercium apa ya, sangat menyengat, tapi Iya. kami tidak tanggapi. Kami tidak tanggapi karena saya kira bau-bau apa. Ikan kering kayak. Nanti Pas. setelah saya bantu mertua di pagarnya sana perbaiki, saya kembali, ibu bilang lebih baik kita periksa dulu. Makanya ambil tangga kemudian diintai, ternyata bau menyengat dari dalam. Makanya langsung dihubungi yang berwajib. Sekitar pukul berapa tadi? Kita jam 8 nih. Saya pukul 8. Dan apa namanya, komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk Pak Lingkung dan Pak Lurah. Nanti Pak Lurah yang komunikasi dengan pihak kepolisian. Kami tidak berani untuk membuka, mengintai karena namanya hal seperti Oh, memang terkunci, ya? kunci dari dalam. Jadi didobrak. Jadi ada polisi tadi yang dobrak itu pakai 2 linggis baru bisa kita. Ini, Pak, atas nama siapa, Pak? Kalau saya Pak Hafid, Pak Hafid. Umurnya sekarang berapa, Pak? saya 58 tahun. 58 tahun. Apanya kok almarhum? Saya mertua, Oh. saya kan saudara dengan mertua saya, mertua paman saya. Mertuanya almarhum. Saya mertua paman saya, saudara dengan mertua perempuan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.